Saat pertama ku terjaga, ku jumpa mentari belayar ombak tepi pantai menyentuh kalbuku. Indahnya garis cakrawala dan bayang dirinya. Selamat. Saya lagi puter-puter playlist pakai Winamp. Jadi girang kepikiran kalau Pak Ganjar beneran jadi presiden. Ojo ke susu. Itulah kata-kata yang pernah dilontarkan oleh Presiden Jokowi pada pidatonya beberapa waktu lalu. Tapi buat saya, mendukung Ganjar ini bukanlah suatu hal yang tergesa-gesa. Menentukan sikap untuk mendukung Pak Ganjar adalah hasil dari sebuah kerangka pemikiran yang matang, bukan dari hal-hal imajiner tanpa kewarasan. Saat ini ya, saya ingin sekali membahas mengenai kiprah Pak Ganjar dari dia masih sekolah hingga mencapai posisinya sekarang sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Dan bahkan ada beberapa pihak yang sudah mencalonkan dia sebagai calon presiden 2024. Kenapa saya ingin mengulas hal ini? Ayo, kenapa? Karena saya percaya Indonesia itu butuh penerus Jokowi, bukan sekedar cuma pengganti Jokowi. Indonesia butuh pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Pak Jokowi, bukan menggantinya. Karena kalau mengganti Jokowi, maka bisa aja nanti segala pembangunan Indonesia bisa berganti seperti apa yang terjadi di Jakarta. Seperti perdebatan normalisasi dan naturalisasi. Tahu kan? Makanya dari sini saya belajar bahwa harus ada yang meneruskan kepemimpinan Jokowi di Indonesia. Alright, kian mendekat pesta demokrasi pemilihan umum 2024. Perbincangan terkait calon presiden Republik Indonesia semakin sering kita dengar. Salah satu tokoh yang gak asing dan sering dibahas adalah tentu aja Ganjar Pranowo. Ganjar, dia seorang politisi yang berasal dari PDIP. Udah pada tahu kan itu? Nah, dia itu dikenal atas sikapnya yang merakyat selama 2 periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Tingkah laku Pak Ganjar yang sering terjun secara langsung ke lapangan itu juga membuktikan ya salah satu kutipan anyarnya, Tuanku ya rakyat. Gubernur cuma mandat. Itu kata-kata yang anyar kali. Berbagai gebrakan telah Ganjar lakukan selama masa pemerintahannya. Ya kayak transportasi di Jawa Tengah dengan dibentuknya bus Trans Jateng itu. Kemudian ada juga perluasan kawasan industri di Kendal, di Batang, dan di Cilacap. Ya serta proyek lainnya yang memang bermanfaat buat warga. Tentu sebelum berada di posisi sekarang, Pak Ganjar udah melalui dan mengalami banyak hal terutama ya dalam bidang pendidikan. Dalam perjalanan pendidikannya Pak Ganjar itu di Karanganyar di Jawa Tengah yang juga menjadi tempat kelahiran dari seorang Ganjar Pranowo. Dia lahir dengan nama Ganjar Sungkowo. Dia tumbuh sebagai anak kelima dari 6 bersaudara. Saat masuk SD, orang tua Pak Ganjar ini mengubah namanya jadi Ganjar Pranowo. Nah, ayahnya, Pramudi Wiryo, itu khawatir kalau masih memakai nama Sungkowo nih katanya. Kehidupan Ganjar kelak bisa dirundung kesedihan.
Ya nggak ada yang tahu sih bener apa enggak itu. Nah, SDN 02 Tawangmangu menjadi tempat pertamanya mengenyam pendidikan formal. Namun, akibat harus mengikuti perjalanan dinas ayahnya pada kelas 5 SD, Ganjar harus pindah ke SDN 1 Kutoarjo. Ya, walaupun cuma setahun, tapi tempat itu menjadi saksi peralihan Ganjar Pranowo dari anak-anak menjadi seorang remaja. Setelah lulus SD, Ganjar ini diterima di SMP 1 Kutoarjo, yang kini disebut sebagai SMP 3 Kutoarjo. Nah, lulusan itu boleh berbangga. Nah, saat remaja, Ganjar bersama kakaknya Joko itu membantu ibunya berjualan di toko kelontong dan juga jualan bensin eceran untuk menambah pendapatan keluarga. Kemudian Ganjar Pranowo juga harus berpisah dengan keluarganya untuk melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. Di Jogja itu dia bersama kakak tertuanya itu Kunto dan juga kakak iparnya Ika. Mereka yang membantu menyekolahkan Pak Ganjar di SMA 1 Yogyakarta. Pada masa SMA inilah kemampuan aktivis dan politik Pak Ganjar mulai diasah. Salah satu wujud nyatanya itu ada namanya Klub Mberik yang dirintisnya sebagai wadah penyambung tali persaudaraan dan sarana untuk berekreasi. Pak Ganjar ini sejak SMA udah memantapkan hati untuk masuk ke Fakultas Hukum di Universitas Gajah Mada. Dia nekat tuh daftarkan diri ke UGM dengan uang tabungannya sendiri. Hasilnya ya berujung manis. Namanya ada di dalam daftar mahasiswa yang diterima kampus itu. Sampai akhirnya pada tahun 1987, Ganjar Pranowo masuk sebagai mahasiswa baru di Fakultas Hukum UGM. Nah, di kampus itu dia bergabung sama organisasi yang paling tua di Fakultas Hukum itu, yaitu Mahasiswa Justisia Club atau Majestic 55 yang bergerak aktif di bidang alam dan lingkungan. Nah, karena banyak anggota Majestic 55 yang aktif juga di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, Ganjar Pranowo ini akhirnya banyak ngobrol, banyak berdiskusi dengan mereka. Dia pun terpilih untuk memimpin Majestic 55 pada periode 1988 dan 1990. Sejak jadi mahasiswa di semester kedua, Pak Ganjar ini juga aktif dalam gerakan Demokrat Kampus atau disingkat Gedek atau Gedek ya. Yang justru di sini dia semakin mendekatkan diri dengan dunia politik. Gedek ini memperkenalkan dengan politisi PDIP kala itu yaitu Sutarjo Suryo Guritno atau Mbah Tarjo biasa dikenal. Pada masa itu, Ganjar Pranowo mulai tertarik dengan isu-isu lokal hingga isu nasional. Nah, dalam setiap pergerakannya nih, yang diinisiasi oleh Ganjar beserta teman-teman, dia tuh gencar banget menentang rezim otoriter, rezim Orde Baru hingga memprotes kebijakan Rektor UGM pada tahun 1986 dan di tahun sampai dengan 1990. Yang nggak disangka Majestic 55 dan Gedek ini menjadi langkah awal Pak Ganjar ini bisa masuk ke Senayan. Ya nggak puas dia dengan gelar sarjana, Ganjar pun juga mengambil gelar magister di jurusan ilmu politik dari FISIP UI, Universitas Indonesia. Pada masa kuliah, Pak Ganjar pada saat itu bertemu dengan istrinya Siti Atiko Supriyanti. Pasangan yang dipertemukan di lokasi kuliah kerja nyata dan akhirnya menikah di 1999. Dianugerahi satu orang anak laki-laki bernama Muhammad Zidan Alam Ganjar. Sebelum terjun ke lembaga legislatif Indonesia, dia juga pernah bekerja sebagai konsultan HRD di PT Prakarsa pada tahun 1995 sampai 1999. Nah, kemudian bergabung di PDIP pada Orde Baru, akhirnya dia menjadi
anggota DPR dari fraksi PDIP selama 2 periode. Nah, di periode 2004 sampai 2009, dia menjadi anggota Komisi 4 untuk bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Sementara di periode 2009 sampai 2013, dia menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR, bidang pemerintahan dalam negeri, kemudian otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria. Nah, Ganjar Pranowo ini terkenal bisa memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai sarana dia berkomunikasi dengan rakyat selama dia menjadi anggota DPR RI. Bahkan setelah itu, Ganjar ini terus aktif di beberapa periode menjadi anggota dan ketua Pansus, kemudian anggota Badan Legislasi hingga anggota serta sekretaris di fraksi PDIP di MPR dan DPR RI. Pada 2009 dia sempat menjadi anggota Pansus angket Bank Senturi, disusul menjadi anggota tim WAS atau tim pengawas Bank Senturi pada periode 2010 sampai 2013. Gak berhenti sampai situ. Ganjar turut menjabat sebagai Ketua Pansus RUU tentang partai politik, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Waktu dia di DPR RI mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Nah, karir orang kelahiran 28 Oktober 1968 ini terus naik. Ya kan? Terus sampai istilahnya dia berhasil menjadi seorang gubernur Jawa Tengah 2 periode. Itu menjadi puncak di mana Pak Ganjar semakin dikenal sampai saat ini. Sampai istilahnya yang tadi saya bilang, dia nggak berhenti dan berhasil di 2 periode. Tapi sebenarnya perjalanannya itu dimulai di September 2012. Percayaan diri Pak Ganjar ya juga semakin aktif, semakin meningkat waktu dia bekerja ataupun dia berada dalam beberapa organisasi. Dia juga pernah ikut merampungkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian disitulah dia mulai untuk memutuskan maju dalam ajang pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 2013 sampai 2018 dengan dukungan jajaran Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah pada saat itu. Dan hasilnya, dia terpilih menjadi orang pertama di Jawa Tengah. Beberapa kebijakan dan tindakan Ganjar sering ini menyita perhatian publik. Contohnya pada 27 April 2014, ketika dia melakukan inspeksi mendadak di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang. Kemudian terkait keputusan yang diambilnya pada kasus sengketa Semen Indonesia dengan warga Rembang, dengan upaya penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng yang telah dilakukan warga sejak tahun 2015. Kemudian juga ada soal kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM yang diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan Ganjar lainnya nih yang diapresiasi, ini yang luar biasa, yaitu dia membuat kartu tani. Karena di dalam kartu ini terdapat data identitas petani, luasan tanah, lahan-lahannya, jenis tanamannya, dan juga kebutuhan pupuk. Nah, Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018 sampai 2023 dengan perolehan suara pada saat itu sekitar 58% dengan jumlah suara lebih dari 10 juta. Berbagai penghargaan yang pernah diraih oleh Pak Ganjar ini ada beberapa. Yang pertama, Anugerah Pataka Paradana Utama Nugraha Koperasi itu di tahun 2013. Kedua, Kepala Daerah Inovatif untuk kategori layanan publik di 2014 mengenai mengatasi bencana di Jawa Tengah 2014 lalu. Ketiga, Anugerah Toko Media Radio dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
itu di tahun 2015. Kemudian Pemprov Jateng sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang terbaik itu dari Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2017. Menarik kan perjalanan hidup seorang Ganjar, baik dari sisi pendidikan maupun perjalanan karirnya. Harapan saya, informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian, agar kalian yang masih meragukan sosok Ganjar bisa berpikir dengan lebih baik lagi dan mempertimbangkan untuk yuk ikut Ganjar. Oke deh. Ya, kita tahu lah bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja. Dan itu biasa dalam perpolitikan. Di Indonesia, horornya politik tuh ya kayak gini.